Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi kajian agama yang bertema bolehkah kita taklid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita telusuri ayat demi ayat di dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran kita temukan sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah, fas'alu, maka bertanyalah, ahla dzikri, kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Siapakah orang yang mempunyai pengetahuan ini? Yakni orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab. Mereka menguasai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka menguasai kitab Taurat, kitab Injil, termasuk juga Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kamu semua tidak tahu. Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Hadirin rahimakumullah. Kata ahli di sini berarti memahami betul maksud yang tersurat dan yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang benar-benar tahu tentang Al-Quran. Kemudian siapakah orang yang paling tahu dan paling mengerti akan isi Al-Quran? Hal ini tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Kemudian murid-murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi? Berikutnya adalah para tabi'in, yang mana mereka ini adalah murid-murid para sahabat Nabi. Lalu siapa lagi? Yaitu para tabi'in. Mereka ini selaku murid para tabi'in. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khairu ummatil qarnul ladzina yaluni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sebaik-baik umatku, kata baginda Nabi Muhammad ini, sebaik-baik umatku adalah periode orang-orang yang menyandingiku. Siapa mereka? Yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang yang menyandingi mereka. Ini lanjutnya hadis itu. Tsummal ladzina yalunahum. Yang artinya kemudian orang-orang yang menyandingi mereka. Siapa yang menyandingi para sahabat? Yaitu para tabi'in. Dilanjutkan hadis tersebut. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang menyandingi mereka. Siapakah? Yaitu tabi'in. Dari sinilah
jelas urutan siapa orang-orang yang paling baik yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian berikutnya adalah para tabi'in, dan berikutnya lagi adalah tabi'in. Setelah itu tidak ada jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita tidak dapat bertanya langsung dengan ahli Taurat dan Injil, maka kita tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Kan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Maka kita harus bertanya melalui membaca Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jikalau ada masalah baru dan kita tidak temukan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kita tanya kepada sahabat Nabi? Kan sahabat Nabi sudah pada wafat. Maka kita cari pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan para sahabat Nabi di dalam hadis-hadis. Kemudian jikalau ada masalah baru dan di hadis itu tidak kita temukan, maka kita bertanya kepada para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat. Kan mereka sudah pada wafat. Maka kita cari, kita baca kitab-kitab karya tabi'in. Jikalau kitab-kitab para tabi'in seumpama kita tidak temukan, maka kita tanya kepada tabi'in. Bagaimana tabi'in sudah pada wafat? Maka kita cari dan kita baca kitab-kitab para tabi'in. Disinilah jelas kita boleh taklid kepada orang-orang yang dijamin kebaikannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis tersebut, yaitu khairu ummati al-qarnul ladzina yaluni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum, rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka para tabi'in itu sudah membukukan masalah-masalah agama, dan mereka sudah memecahkan berbagai macam masalah agama, dan mereka bukukan dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka ini perlu untuk kita baca dan harus kita baca sebagai muqabalah atau perbandingan dengan pola pikir kita. Jangan sampai kita menyalahi, jangan sampai kita keluar dari kesepakatan mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitab-kitab para tabi'in dan kitab-kitab para tabi'in tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita gurukan. Kita berguru kepada para guru yang keilmuannya mempunyai sanad atau silsilah yang sambung sampai pada pengarangnya, sambung sampai pada para sahabat Nabi,
dan sambung sampai pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli dzikr dalam ayat tersebut juga berarti ahli dalam memahami Al-Qur'an. Al-Quran tidak bisa difahami tanpa hadis Nabi yang merupakan penjelasan Al-Quran. Dan tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis jika tidak menguasai bahasa Arab. Tidak menguasai ilmu-ilmu yang mendukung dalam memahami Al-Quran dan hadis. Seperti ilmu balaghah, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu tafsir, asbabun nuzul, ilmu mustalahul hadis, asbabul wurud, ilmu ruwatil hadis, ilmu usulil fiqh, dan ilmu arud. Begitu juga qiraatus sab'ah. Hadirin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana orang di saat ini yang keilmuannya tidak sebanding dan bahkan jauh dari para tabi'in, jauh dari para imam pakar ahli ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Maka orang-orang seperti ini wajib taklid kepada mereka. Wajib taklid kepada imam-imam mazhab tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkhutbah di Al-Jabiyah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempatku ini kemudian bersabda, Istausu bi ashabi khaira, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yafshul kadhiba, hatta inna ar-rajula la yabtadi'u bisyahadati qabla an yas'alaha, faman arada minkum bahbahatal jannah fal yalzimil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adu. Yang artinya, perlakukanlah para sahabatku dengan baik, kemudian orang-orang sesudah mereka dan sesudahnya lagi, kelak akan tersiar kebohongan hingga ada orang yang memulai memberi kesaksian sebelum diminta. Maka barang siapa di antara kamu menghendaki tengah-tengah surga, hendaklah ia komitmen dengan jamaah. Sesungguhnya setan menyertai orang yang menyendiri dan lebih menjauhi dua orang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Asim. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita sekarang ini harus taklid? Itu karena kita hidup di zaman yang sudah jauh dari Nabi dan sahabat Nabi. Kebanyakan masalah yang kita kaji, kita bahas itu sudah didahului oleh para pakar ilmu Al-Quran, para pakar ilmu hadis, para pakar ilmu fikih, para pakar ilmu usulil fikih, para pakar ilmu bahasa Arab, para pakar ilmu akhlak tasawuf, dan para pakar ilmu lainnya. Oleh karena itu, aneh jika sekarang ada orang tidak mau taklid pada para pakar dan imam mujtahid seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an, seperti Imam Malik radhiyallahu an,
seperti Imam Hambali radhiyallahu an dan Imam Hanafi radhiyallahu an. Ada orang yang dengan gayanya mengatakan kita harus mengikuti sahabat Nabi, padahal para sahabat Nabi tidak membukukan masalah-masalah penyelesaian agama. Kalau toh ada itu sebagian. Benar kita harus mengikuti para sahabat Nabi, tapi hanya sebagian-sebagian masalah baru yang tercatat. Kemudian mengapa para sahabat Nabi tidak membukukan masalah-masalah agama yang baru? Mengapa? Karena para sahabat kalau ada masalah mereka langsung bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita tanya kepada siapa? Tanya ke Nabi, Nabi sudah wafat. Tanya ke sahabat, para sahabat sudah pada wafat. Tanya pada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka sudah pada wafat. Tapi kitab-kitab mereka masih ada sampai sekarang. Dan kitab-kitab tersebut sudah banyak sekali memberikan kontribusi dalam kehidupan beragama. Karena kejayaan Islam dan puncak keislaman, puncak keilmuan, kejayaan ilmu Islam itu jaya di masa tabi'in. Masa tabi'it tabi'in. Maka terasa aneh jika ada orang yang tidak mau mengkaji kitab-kitab karya pakar ulama di masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Orang seperti ini menyatakan kita langsung saja ittiba, ikut Nabi dan para sahabat. Padahal kitab hadis dan tafsir mereka adalah ditulis dan dikumpulkan oleh para tabi'in. Ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu usulil fiqhi, ilmu bahasa Arab yang merupakan ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis, itu juga hasil karya penelitian dan periwayatan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ilmu nasikh dan mansukh itu juga hasil karya penelitian dan periwayatan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Terus orang yang tidak mau taklid kepada para imam mazhab ini berarti mereka mengikuti dan taklid pada para pakar ahli hadis dan ahli tafsir. Sementara orang yang ahli hadis dan ahli tafsir belum tentu ahli fikih. Tapi kalau ahli fikih dan ahli ijtihad seperti 4 imam madhab tersebut, itu sudah pasti ahli hadis, ahli ilmu nahwu, ahli ilmu sharaf, ahli ilmu ma'ani, ahli ilmu bayan, ilmu usulil fiqhi, ilmu bahasa Arab, hafal dan faham Al-Quran, hafal dan faham ratusan bahkan ribuan hadis. Bahkan mereka juga mempunyai kumpulan kitab-kitab hadis yang diriwayatkan sendiri dari guru-gurunya seperti kitab Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, dan lain-lain. Imam Bukhari dan Imam Muslim, pakar ahli hadis sahih saja bermadhab. Lalu tiba-tiba ada orang tidak mau bermadhab dan inginnya memahami langsung zahirnya ayat Al-Quran dan hadis tanpa sanad keilmuan yang sambung sampai Rasulullah. Kira-kira bisa tersesat apa tidak? Wallahu a'lam.
Orang yang tidak mau taklid ini kira-kira taklid sama siapa? Tentu taklid sama pengarang kamus bahasa Arab. Taklid sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cara memahami Al-Qur'annya taklid sama penerjemah Al-Qur'an dan penerjemah hadis. Apa jadinya kalau seperti ini? Sekarang lebih otentik mana? Lebih otentik mana? Lebih selamat mana kira-kira? Taklid pada para pakar imam mazhab 4 jika dibandingkan dengan taklid pada penerjemah Al-Quran dan hadis dan taklid pada pengarang kamus bahasa Arab. Mungkin para pemirsa bisa menilai. Kita semua pasti bisa menilai ini. Orang yang tidak mau taklid dan tidak mau imam mazhab, tidak mau bermazhab, inginnya langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal keilmuannya belum setara, bahkan jauh di bawah para imam mujtahid. Apalagi saya yang hafal Al-Quran hanya sebagian kecil. Faham pun belum tentu faham sama semuanya. Apalagi hafal hadisnya juga bisa dihitung jari. Ilmu-ilmu untuk istimbatul hukmi atau menggali hukum dalam Al-Quran juga masih kurang. Terus mau langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira bisa tersesat atau tidak? Bisa tersesat atau tidak seperti ini? Maka saya wajib taklid kepada mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita kaji kitab para imam mujtahid. Kita kaji Al-Quran serta hadis. Dan terus kita tingkatkan keilmuan kita. Kita lestarikan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lestarikan kitab-kitab karya para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kitab-kitab tafsir para ulama tafsir yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat para sahabat. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita. Semoga ada gunanya khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para pemirsa, bagi kaum muslimin. Semoga kita tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang lurus, tidak tersesat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak sepakat umatku atas kesesatan. Hal itu menjadi dasar ijma'. Jadi Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Untuk itu kita ikuti kebanyakan orang-orang yang beriman dan mayoritas kaum muslimin, terutama orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran dan hadis, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.